Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab sifat 20. Sifat 20 ini adalah kitab tauhid. Kitab yang pertama bagi orang yang beriman. Orang yang beragama Islam wajib belajar kitab tauhid yang di dalamnya ada sifat 20, sifat Rasul yang disebut aqaidul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, pemilik sekalian alam, dengan pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan salawat dan salam yang sempurna dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya dan sekalian sahabatnya. Dan sesudah kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat yang paling kenal tahun Tuhan kita ini, kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Nikmat yang paling kenal. Yang kedua adalah nikmat iman. Nikmat Islam ini kita akuni agama Islam. Ya Allah, sama hati kita ini beragama Islam. Nikmat yang kedua apa? Nikmat iman. Hati kita kan yakin kita beriman kepada Allah. Yakin kita seyakin-yakinnya bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu Rasul kita. Dan nikmat Islam dan iman ini, sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sebab membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi orang tuh bila inya orang tuh kada diisi Islam, iman, maka kada bakalan orang tuh kalau masuk surga. Ya Allah. Ya. Mon orang tuh agamanya Kristen nih, mau lah masuk surga? Ada mau. Amun kita nih sudah beragama Islam nih, ya Allah, beriman yakin Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, biar kalakuan kayak halim gue, ada kemandian, sembahyang ada, tetap masuk surga. Pokoknya Islam dan iman ada dalam diri kita. Buat iman ketawaan. Dan dari sebab Islam dan iman tersebut kita akan selamat dari siksa api neraka. Amin. Dan dari iman dan Islam tadi kita bisa menjadi orang yang taat dalam beribadah kepada Allah. Maka wajiblah atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yakni orang yang mukallaf ini adalah orang yang berakal. Maksud berakalin apa? Kurang nang berpikir. Nah, berpikir mana nang baik, mana nang buruk. Nang itu orang yang disebut orang nang berakal. Jadi kurang nang mukallaf ini adalah orang nang berakal. Dan yang kedua adalah balik. Maksud balik tahu lah benernya. Tahu. Pokoknya bilanya sudah nyos ya. Nyos di tangan. Hanya bila nyos itu baru dibalik. Jadi bahwanya orang yang berakal, lalu dia itu orang yang balik, mengetahui akan segala rukun Islam. Sebagaimana yang tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman. Sebagaimana akan tersebut supaya boleh dia memberi syukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan. Kedua, yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Jadi kita ini nikmat yang paling benar apa tadi? Nikmat Islam. Kemudian nikmat iman. Dua ini nikmat yang paling benar dunia. Makan itu nikmat juga, tapi kada segana nikmat Islam dan Islam dan iman.
Kemudian dari nikmat nang ganal dinah iman dan Islam tadi, kita wajib mengetahui yang namanya ada rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. 5. Rukun iman itu ada 6. Dan rukun Islam ada 5. ada 5. Iya. Rukun Islam dulu. Kok juga lihatnya deh, Ja? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Mengucap 2 kalimat Syahadat. syahadat. Yang kedua Sembahyang. sembahyang. Rukun Islam yang ketiga Puasa. puasa. Biar zakat. Yang keempat Zakat. zakat. Yang kelima Naik haji naik haji bagi orang yang mampu. mampu. Jadi rukun Islam yang 5 ini termasuk nikmat buahnya. Buah nikam tahu rukun Islam yang 5 ini nah, itu termasuk nikmat dari Allah yang benar. Buktinya apa? Buah nikam sudah jadi orang Islam. Jadi kita setelah kita jadi orang Islam nih, kita wajib mengetahui yang namanya rukun Islam. Yang pertama rukun Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengucap atau mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin. Yang masuk usuluddin ilmu awal dalam agama. Orang tuh orang Kristen, ya Allah hendak masuk Islam, apa dibaca dulu 2 kalimat Syahadat. apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat Anda masuk Islam. Makanya ini nikmat kita. Kita ini bersyukur mulai lahir sudah beragama Islam. Itu nikmat dari Allah yang paling benar. Jadi kurang tadi hingga masuk Islam, baru inya wajib mengetahui yang namanya rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, bayar zakat dan naik haji ini bagi orang yang mampu. Orang yang mampu ini yang kayak apa? Yang mampu ongkos perjalanan pulang kawan bulik. Itu namanya rukun Islam yang nomor 5. Dan setelah diketahui ilmu permulaan agama adalah 2 kalimat syahadat yang dikehendaki disebutkan di kitab ini, bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya. Jadi imbah kurang terina mengucap 2 kalimat syahadat, ini wajib mengetahui nang mana nang sifat wajib bagi Allah, nang mana dan sifat nang mustahil bagi Allah, dan juga sifat nang harus bagi Allah. Jadi orang sudah beriman, sudah berislam, tahu rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Di dalam 2 kalimat syahadat ini ada 3 sifat yang wajib baginya, itu nang inya wajib ketahui. Nah, sifat wajib baginya Allah yang pertama sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang harus. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul, dan yang mustahil, dan yang harus, dan yang tersebut sekaliannya itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat tersebut. Jadi di dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu ada mengandung 20 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang harus bagi Allah dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada mengandung berapa sifat? 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Makna harus ini boleh punya. Boleh aja.
Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis yang dikarang oleh Rasul, yaitu apa? Ada nih qala Rasulullah, ya Rasulullah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya wajib menuntut ilmu atas tiap-tiap orang yang muslim. Dan awal nang wajib atas tiap orang-orang atas manusia ma'rifatullah, yang itu mengenal Allah. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan segala yakin dari kitab. Jadi ini kita jelaskan sedikit dulunya. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang yang Islam. Jadi kini tuntunannya tadi ribahnya tadi orang tadi kita jadi orang Islam. Kita mengetahui rukun Islam yang 5. Setelah itu kita mengetahui apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat. Ya Allah, yang terkandung di dalam kalimat syahadat tadi sudah harus mengetahui kita. Kemudian setelah itu, kenapa yang paling pertama kita pelajari nih? Setelah kita mengetahui sudah berislam, sudah tahu rukun Islam, karena kita pelajari ilmu apa dulu? Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allahnya apa? Kitab tauhid, ilmu ketuhanan. Adapun hukum akal, kita masuk ke pembelajaran tadi mukaddimah. Kita ambil lagi. Hukum akal, yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri, yaitu yang tiada berhajat pada dalil, dan ilmu nazari, yaitu ilmu yang berhajat pada dalil. Dan artinya hukum akal menetapkan suatu barang bagi suatu barang, atau meniadakan padanya dengan tiada terhenti atas berulang, seperti hukum adi, dan tiada terhenti atas terus oleh yang menaruh, seperti hukum syar'i bermula tersimpan hukum akal di dalam 3 perkara di bawah ini. Maksudnya hukum akal itu buahnya ada 3. Yang pertama hukum akal ini. Hukum akal ini kita memikirkan. Yang pertama hukum akal adalah wajib, yaitu barang yang terdapat pada akal akan adanya, dan kadang mungkin di dalam akal itu ada. Hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajib. Nang wajib ini adalah pasti ada di kita. Ada. Nah, contohnya apa? Amoy ada. Ada. Kita menerima akal kita wajib ada karena amoy ada. Itu hukum akal yang namanya wajib adanya, dan kadang mungkin si anu ini kadang karena ada. Ini hukum akal yang pertama. Yang kedua adalah hukum akal itu adalah mustahil. Kalau yang pertama tadi ya kalau ini anu ada, kita melihat anu ini nampak jelas. Dalam akal kita ini menerima bahwa anu ini ada. Jaku ini anoi ada aja yang lain jadikan kadeda. Ada aja buahnya.
Kadede. Jadi ikam kada menerima berarti ikam kada baak. Kada baak. Ayo. Iya. Ini jadi kami. Nah 1 2 3 4 5 Umpamanya aja. umpamanya aja. Anoi ada aja kita. Jauh padel Jadi padahal kadede. Allah. Secara akal kita wajib menerima tersebut bahwa anoi ada. Jadi kamu kadede, maka ada anoi. Nah, berarti kan nang itu kada baak. Umpamanya. Baru manggap tak. Waduh. Sampai selama esok. Anggap boleh. Nang kedua adalah mustahil dunia. Nah, mustahil ya. Siapa nang ada di sini? Dude. Deni Cuel. UB. Deni Cuel kada di sini. Jadi bunyi kan ada. Nah. Bunyi kan berita aneh lah. Jakut di sini ada Deni lah Jakut. Ini ada Deni lah Jakut. Jadi bunyi kan kada Deni. Kada jadi kan Jakut ada. Berarti siapa orang pungol kada bakal. Mau nyambat kan ya? Berarti nang menyambat itu nang kada bakal. Nang nyata Deni kada ada. Kok padahalnya ada Deni aja kok. Berarti aku nih bungol. Apa ada apa? Ya kawan, lantaran aku memadahkan Deni nang kadada ini, upadahan ada. Nang nyata dilihat buah nikah seberitaan Deni kadada. Maka itu mustahil si Deni ini ada di sini. Itu nah. Nang ketiga, hukum akal adalah jaiz. Arti jaiz ini harus, boleh aja. Boleh aja. Yang dimaksud jaiz ini boleh aja, yaitu barang yang sah atau diterima pada akal akan adanya dan kadadanya. Yang maksud jaiz ini diterima aja oleh akal. Nah kayak apa? Contoh, tuh judi. Judi itu inya guring boleh, kada guring boleh. Itu namanya harus saja. Ngocok Ada boleh. Ada boleh. Itu harus saja buahnya. Judi mengantuk. Ya kalau kita sembahyangan, harusnya judi sembahyang kalau buat kita. Nya judi guring nih harus saja. Ada bapak. Kita menerima judi bahwa judi ini sembahyang atau kada. Nah kayak buah nikah makan, ini buah nikah makan, anak behera atau kada, itu harus saja. Itu diterima oleh akal. Bawa makanan udah makan. Basuhi kada. Itu harus saja. Harus saja. Harus saja. Harus saja. Harus saja. Harus. Ada akal kayak tadi. Kayak Gawan. Tepan nah. Ngaji dulu kita. Jadi yang wajib tadi bukannya yang wajib ini yaitu barang yang terdapat pada akal akan tiadanya, tidak akan terdapat. Maksudnya tuh yang namanya wajib ini sesuatu yang kada mungkin pada akal itu akan kadadanya. Pokoknya wajib ada yang namanya wajib tadi. Pasti ada pada akal. Itu namanya wajib. Yang kedua mustahil. Mustahil ini adalah sesuatu yang pada akal itu wajib akan kadadanya. Mustahil kada menerima kita. Ya lah. Anu nih, ini siapa? Ujub. Nah. Ujub nih nah. Boleh enggak, Bang? Ucup. Mustahil. Nah, Kita kada menerima pada akal kita. Nah, itu termasuk bahwa ujub nih mustahil kalau terabang. Mun ujub bakunya itu harus saja. kalau kayak kita menjadi itu sebenarnya kan mustahil. Jauh dari akal. Jangan makan. Jadi nang wajib pada akal ini ada 3. Hukum akal ini nabuannya nyatakan ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga adalah harus. Fatihah.
Sampai sini aja dulu lah. Intinya nih yang penting kita ada sedikit-sedikit barang pemasukan. Ayo memang kita bahas siang pulang. Jadi nikmat yang paling kenalannya apa buhannya? Nikmat Islam dan iman. Nah, Islam dan iman itu nang wajib kita syukuri. Kita nih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ulun sudah pian jadikan beri agama Islam nang ulun sejak lahir. Pian beri pulang ulun nikmat iman. Nang mana imannya mengetahui Tuhan kita ini Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad. Lamun kita kadada nikmat Islam dan iman ini, maka kita tuh bukan orang Islam dan bukan orang yang beruntung. Di antaranya Islam dan iman ini adalah tiket menuju ke dalam surga. Tiket menuju kita beribadah kepada Allah. Tiket gasan kita menjauhi apa nang dilarang oleh Allah. Ini nah bulan Ramadan nih bulannya siang-siang jangan namanya khilaf itu bilangnya kan guring amunnya ikan Bismillah. Gue mimpi besar. Itu harus saja. Itu ada akal kita tuh harus saja. Kurang tuh ikan ini nungguin siang. Ya kalau mimpi ngingok. Ikam tuh Ikam dulu berjalan kisahnya. Mama ini tadi tuh mau tangga. Ikam kan papa, ya kan sengaja kan. Hilap ya Allah. Terima aja akal kita nih. Itu harus saja. Umpamanya. Kalau terawih lagi nih. Janganlah kita berilaan ya Allah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa ya. Mudah-mudahan apa yang dibaca bermanfaat dan menikam. Amin. Kebiasaan wahidi ataupun kemudian harinya. Mudah-mudahan kita berkat membaca kitab ini menjadi orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah, orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, agar menjadi seorang anak yang soleh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.